Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita bahas seputar Indrip di Cianjur. Apakah Indrip di Cianjur rame? Tentunya bakal rame karena udah mulai marak pengguna Indrip di Cianjur. Kenapa? Rata-rata Indrip itu ada yang bilangnya argo lelangan ya, argo pasaran ya, beda sama APK-APK lain ya. Nah, di sini pengalaman gue yang pemula yang baru ya di Cianjur. Terus kemarin tuh gue nyoba di Bandung, gila di Bandung itu rame banget ya. Jadi kita diem aja tinggal nyocol, kita tinggal milih-milih terus antara nego harga apakah diterima apakah kebanyakan ditolak. Jadi cepet-cepetan rebut-rebutan sama driver lain. Jadi kebanyakan di Bandung itu ada yang kurir, ada yang penumpang ya teman-teman fiturnya itu. Jadi teman-teman bisa memilih antara fitur untuk penumpang apakah mau kurir. Nah, di Cianjur Indrip itu kalau menurut gue udah mulai rame ya karena mungkin udah ketahuan bahwa Indrip itu bahwa APK yang bisa nego harga gitu ya. Misalkan biasanya rata-rata perjalanan itu jarak 3 kilo itu 7.000. Nah, kalau di Intrip mungkin si penumpangnya bisa nego harga gitu. Jarak segini atau lokasinya dari sini ke sini itu pengen harganya 10.000 gitu. Gimana nih bakalan terima apa enggak sama drivernya gitu. Nah, si driver juga bisa memilih nih, bisa nego harga nih apakah sesuai dengan permintaan penumpangnya, argonya segitu apakah pengen nego harga sendiri gitu, pengen misalkan harganya misalkan penumpangnya minta 10.000 terus si drivernya minta argonya 12.000 gitu karena mungkin sesuai dengan jarak ya. Jadi menurut gue Indrip itu kayak nominal harga lelang ya kalau menurut gue, bukan nominal harga jarak ya. Jadi teman-teman bisa bedain ya bahwa kalau menurut gue Indrip itu nominal harga lelangan nego, bukan harga nominal jarak ya. Kalau di APK ojol-ojol lain kan mereka itu jarak ya, ditempuhnya jarak sekian kilo, argonya segitu teman-teman, hampir mirip kayak taksi lah teman-teman. Nah, kalau menurut gue bagaimana teman-teman? Apakah ini di sudut dari sisi lebih plus dan minusnya? Minusnya apakah merugikan kepada pihak driver, menguntungkan kepada pihak penumpangnya. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Terus yang kedua ada lagi fitur lucunya lagi ya. Bagusnya itu Indrip itu lucunya kalau menurut gue, kalau kita telat penjemputannya itu ada notifikasi tentang kayak apa ya, gue lupa lagi, nanti gue cantumkan ya notifikasinya kayak seperti apa gitu ya. Anda telat tiba di lokasi gitu. Nah, misalkan kalau kita kelamaan tiba di menjemputnya, lama di perjalanan, itu si penumpang bakalan cepat menolak teman-teman dan beralih ke penumpang lain. Nah, yang ketiga, teman-teman bisa memilih nih fiturnya Inrib itu ada dua, ada yang tetap yang kayak sama kayak yang lain, ada yang manual, ada yang auto. Nah teman-teman, kalau auto berarti otomatis penumpang ngasih harga nego segitu, berarti otomatis kita masuk harus kita terima ya, nggak bisa nego harga kita sendiri. Nah kalau manual kan kita bisa nego ya, misalkan tadinya harganya 10.000, pengen ditambahin 2.000 jadi 12.000 gitu teman-teman ya. Nah mudah-mudahan ya, gue bukan menyarankan tapi ya Inrip di kota gede itu cukup lumayan membantu dan ramai. Jadi istilahnya kita rebutan sama driver lain kayak berlomba-lomba, kayak isinya kayak emang kayak di pasar aja, kita jadinya kita nego-negoan, kita tawar menawar sama antara driver dan penumpang sama driver gitu. Tapi emang bagus deh fitur mapnya juga, terus fitur animasi mapnya juga kalau menurut gue sangat bagus lah Inpip ya, keren. Dan menurut gue ya lumayan lah, walaupun ada yang bilang kemurahan, ada yang bilang kayak gini. Jadi kalau menurut gue semua APK ojol itu ada plus minusnya teman-teman ya, jadi tergantung peminatnya. Kalau yang mudah-mudahan di Cianjur ya bakalan ramein Rip ya penggunanya, mudah-mudahan menjamur memvirus ke anak-anak sekolah. Cobalah pakai Rip segera mungkin. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya pembahasan dari saya. Mungkin nanti gue bahas tentang aplikasinya bagi pemula bagaimana. Jadi ada beberapa faktor
buat gue juga ada buat pemula ya. Jadi APK-nya itu ada yang bisa narik sebagai kurir dulu ya, belum bisa narik penumpang. Ada yang langsung bisa penumpang terus bisa kurir gitu. Jadi kemarin gue nggak bisa narik penumpang teman-teman, jadi gue khususnya itu buat kurir. Nah teman-teman, nah udah gitu kalau misalkan ada natif orderan masuk itu ada dua natif. Kadang-kadang natifnya kayak gini, orderan ini tidak tersedia untuk kurir baru. Nah kadang-kadang kalau teman-teman jangan kaget ya buat pemula, jika ada natif orderan ini tidak tersedia untuk kurir baru. Terus yang kedua ada lagi, orderan ini tidak tersedia untuk kurir. Nah teman-teman kayak seperti itu, jadi teman-teman jangan kaget ya, karena terus ada lagi natifnya orderan ini apa ya, gue lupa lagi, pokoknya ada 3 natif lah seperti itu. Jadi teman-teman jangan kaget, jadi gue hanya ngasih tahu aja buat teman-teman ya. Oke, cukup sekian teman-teman informasi dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pengguna Indrift di Cianjur makin rame. Oke, goodbye, selamat malam. Oke teman-teman, kali ini gue dapat orderan paketan Indrift lagi ya di Cianjur. Oke, Cianjur mulai rame Indriftnya. Kita langsung cus ke lokasinya teman. Ini gue habis pulang dari Bandung. Kita jemput ya customer kita ini, driver Indrift Cianjur lagi rame. Nah teman-teman, gue baru nurunin penumpang ya dari City Mall ke Alfamart daerah Pramuka. Sebenarnya ini sebelum Pramuka sih, daerah terminal. Oke, semoga selanjutnya ada penumpang Indrift lagi teman-teman. Chance to be ruthless.